Di balik pagar peternakan yang kokoh dan asri di kawasan Bandung, seekor sapi jantan berukuran besar berdiri dengan anggun. Bulunya mengilat, matanya yang teduh menatap ke depan dengan kedamaian yang seolah menceritakan ribuan kilometer perjalanan hidup yang telah ia lalui. Namanya Matilda. Bagi dunia luar, ia hanyalah seekor sapi dari Lampung yang mendadak viral karena ketangguhannya menarik gerobak di sawah demi menghidupi pemiliknya. Namun, bagi Hartono Sukwanto, pengusaha sukses yang dikenal luas sebagai Bos Koi, Matilda bukan sekadar hewan ternak. Ia adalah sebuah anomali emosional, sebuah kehadiran yang mengusik nurani, dan yang paling mengejutkan, sebuah refleksi dari jiwa yang ia yakini sebagai reinkarnasi Matilda dari sosok mendiang anaknya. Kisah Matilda bukanlah sekadar narasi tentang hewan peliharaan yang diselamatkan dari nasib tragis. Ini adalah sebuah fitur perjalanan hidup yang menyentuh ranah spiritual, empati kemanusiaan, dan bagaimana takdir bisa mempertemukan dua entitas yang berbeda dalam ikatan batin yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Dalam tradisi spiritual dan filsafat timur, reinkarnasi atau dikenal pula dengan istilah punarbawa adalah sebuah keyakinan bahwa setelah kematian, jiwa atau kesadaran seseorang akan lahir kembali ke dalam wujud fisik yang baru. Konsep ini mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah sebuah garis lurus yang berawal dari kelahiran dan berakhir di kematian, melainkan sebuah siklus abadi. Jiwa dianggap bersifat kekal, dan tubuh hanyalah sebuah kendaraan sementara. Dalam perspektif ini, seseorang dapat terlahir kembali menjadi manusia, hewan, atau bentuk kehidupan lainnya, tergantung pada karma dan ikatan batin yang masih tersisa dari kehidupan sebelumnya. Bagi penganut keyakinan ini, pertemuan seseorang dengan makhluk lain, termasuk hewan yang terasa sangat intens dan familiar, bukanlah sebuah kebetulan. Ini seringkali dianggap sebagai janji atau utang budi dari masa lalu yang harus diselesaikan di kehidupan saat ini. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi mengapa Bos Koi merasa ada sesuatu yang sangat dalam saat menatap mata Matilda. Ia tidak melihat seekor sapi, melainkan melihat cerminan jiwa yang ia kenal di masa lalu. Awalnya, rencana Bos Koi cukup lugas. Matilda akan dijadikan salah satu hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Tidak ada yang salah dengan rencana tersebut. Secara syariat, hal itu lazim dilakukan. Namun, ketika Matilda tiba di kediamannya, rencana itu mendadak runtuh. Saat Hartono menyentuh Matilda, mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang, dan menatap langsung ke dalam matanya. Sesuatu yang metafisik terjadi. Ia tidak lagi melihat seekor sapi. Ia melihat memori. Ia merasakan kehadiran Matilda. Siapanya saya? Setelah mencari-cari jawabannya, ternyata reinkarnasi anak saya, ungkap Hartono dengan suara yang bergetar. Pengakuan ini sontak meledakkan ruang publik. Di media sosial, perdebatan pun tak terhindarkan. Ada yang merasa terharu oleh kedalaman ikatan batin tersebut. Namun ada pula yang skeptis mempertanyakan konsep reinkarnasi dalam kaitan dengan hewan. Namun, di balik keriuhan diskusi daring, tindakan nyata Hartono menjadi jawaban yang jauh lebih keras daripada kata-kata. Bagi Hartono Sukwanto, keberadaan Matilda di peternakannya membuka dimensi baru dalam memahami hakikat hewan pekerja. Dalam sebuah obrolan reflektif yang syarat makna, Hartono menceritakan bagaimana ia mendengar protes dari dalam diri Matilda. Dia bilang, "Aku ini sapi pekerja, bukan sapi potong. Buat apa aku dipotong? Dagingku tidak enak. Kenapa aku yang harus dipotong? Kan masih ada sapi potong yang lain," ujar Hartono menirukan resonansi batin yang ia rasakan. Baginya, ini adalah bukti nyata bahwa hewan memiliki kodrat dan suratan hidupnya sendiri. Sapi-sapi lain, menurut Hartono, mungkin tidak memiliki kesadaran yang sama. Saya sengaja memancing Wisanggeni tentang perasaan dia jika dikurbankan, dan dia tidak protes. Bahkan dia menasehati saya supaya jangan macam-macam, kenangnya sambil terkekeh. Namun, Matilda sangat berbeda. Aura protesnya kuat, sedihnya
kuat. Dia merasa hidupnya hampa. Jika tidak bekerja, dia seperti seorang hamba yang kehilangan tuannya. Lalu kebingungan harus melakukan apa karena rutinitasnya terhenti. Hartono menggambarkan Matilda mengalami semacam post-power syndrome, sebuah kondisi psikologis yang sering dialami pekerja produktif yang tiba-tiba dipaksa pensiun. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk membantu manusia, dan tiba-tiba dia dihadapkan pada double shock karena harus dipotong, padahal ia tidak disiapkan untuk itu. Dia begitu bangga dengan pekerjaannya dan merasa kehilangan sosok masternya, makanya dia sangat sedih. Pernyataan Hartono yang mengaitkan Matilda dengan reinkarnasi anaknya sontak menjadi bola panas di media sosial. Publik terpecah antara rasa haru dan perdebatan filosofis. Komentar-komentar warganet pun membanjiri berbagai unggahan video sang pengusaha. Cuma mau berpendapat, sapi atau binatang pekerja tidak boleh dikurbankan karena dia sudah bekerja. Jika dia sudah tua atau pensiun, sapi itu harus dikembalikan ke alam dan memiliki kebebasan yang layak. Jika mau berkurban, hewannya harus benar-benar khusus untuk diternak, diberi makan dengan layak, kesehatan yang bagus, dan tidak dianiaya, tulis salah seorang warganet yang menyoroti etika hewan pekerja. Banyak pula yang merasa tersentuh dengan nasib akhir Matilda. Sehat-sehat ya Matilda, kamu sudah tidak harus kerja keras. Makananmu sekarang akan lebih baik. Tubuhmu juga akan lebih baik. Senangnya Matilda tidak dipotong. Sampai nangis nontonnya, ungkap netizen lainnya. Senada dengan itu, dukungan terhadap keputusan Boskoi juga mengalir deras. Senangnya Matilda tidak jadi dikurbankan, melainkan dapat hidup lebih lama setelah berjasa bagi negara. Terima kasih, Pak Hartono. Di balik keputusan emosional tersebut, ada peran seorang dokter hewan dan komunikator hewan yang turut merasakan kegelisahan Matilda. Sang dokter mengungkapkan bahwa ia sempat berjanji pada Matilda untuk membantunya. Saya berusaha meminta bantuan alam semesta untuk memberitahu AA Irfan dan Pak Hartono, ujarnya. Ia mengaku menggunakan metode gelombang alfa untuk memohon agar Matilda tidak dipotong. Ketika akhirnya mengetahui Matilda selamat, sang dokter merasa sangat lega. Alam semesta mendukung Matilda dengan mempertemukan Pak Hartono dengan orang-orang yang bisa memberikan validasi untuk beliau. Tambahnya, sang dokter juga menyoroti kebetulan yang sangat mistis dan tidak bisa diatur oleh tangan manusia. Saya tidak kenal Pak Hartono, tidak tahu dia siapa. Saya tidak mengerti kalau Pak Hartono itu seorang Tionghoa dan percaya tentang past life atau kehidupan masa lalu. Itu kan tidak bisa kita rekayasa. Ia melihat takdir Matilda seolah mengikuti skenario besar yang sangat presisi, di mana keberadaannya justru menjadi cerminan pengorbanan yang lebih dalam. Sebuah refleksi dari kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya, namun dalam bentuk lain yang membuat orang tertegun. Harusnya Matilda menjadi kurban terindah karena sangat sesuai dengan makna kurban, yakni mengorbankan sesuatu yang dicintai sebagai bentuk kepatuhan, ungkap sang dokter. Keputusan untuk membatalkan Matilda sebagai hewan kurban bukan sekadar bentuk sentimentalitas belaka. Bagi Hartono, itu adalah bentuk pengakuan atas hak hidup makhluk yang telah berjasa selama 7 tahun. Sapi yang telah bekerja keras untuk manusia tidak layak berakhir di meja jagal. Ia layak mendapatkan masa pensiun yang bermartabat. Hartono tidak membatalkan ibadahnya, melainkan mengganti kurbannya dengan seekor sapi jumbo seberat 1 ton 23 kilogram daging bersih yang dibagikan kepada warga di sekitar kediamannya di Hegarmanah melalui DKM Miftahul Falah. Baginya, berbagi di momen Idul Adha adalah kewajiban moral. Namun memuliakan jiwa Matilda adalah panggilan batin yang tak bisa ditawar. Ia membuktikan bahwa menghormati kehidupan tidak berarti meniadakan kewajiban sosial. Sosok Hartono Sukwanto kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha dermawan yang sering membantu program Rutilahu atau rumah tidak layak huni, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki empati luar biasa terhadap makhluk hidup. Ketua DKM Miftahul Falah, Totoh Abdul Fatah, mengapresiasi kebaikan ini, berharap agar semangat berbagi tersebut terus berlanjut. Kalau kata saya mah, top. Di wilayah kami juga beliau pernah membantu perbaikan rumah. Program Rutilahu itu sampai tuntas, ungkap Totoh dengan penuh rasa syukur. Bagi sang dokter,
tuntas sudah hutang janji pada Matilda. Satu hal yang saya pelajari dari Matilda, dia punya energi luar biasa, loyalitas, serta ketulusan hati. Semoga rezeki Pak Hartono mengalir deras dengan adanya Matilda di tempatnya. Dia tetap akan bekerja dengan caranya sendiri, yang unik dan tidak diduga manusia. Bagi Bos Koi dan mereka yang terlibat dalam perjalanan ini, Matilda adalah pengingat bahwa setiap makhluk hidup membawa cerita dan sejarah. Di mata mereka, Matilda bukan lagi sekadar seekor hewan ternak, melainkan sebuah jiwa yang layak dihargai. Di bawah langit Bandung yang tenang, Matilda mungkin akhirnya bisa berbisik dalam diamnya. Terima kasih telah melihatku lebih dari sekadar tenaga kerja. Kisah ini menjadi bukti bahwa di tengah modernitas yang seringkali dingin, masih ada ruang bagi empati, kepercayaan pada takdir, dan ikatan batin yang melampaui logika manusia. Ketika seorang pengusaha Tionghoa yang percaya reinkarnasi bertemu dengan seekor sapi Lampung yang protes untuk tidak dikurbankan, itu bukan lagi sekadar berita viral. Itu adalah sebuah bab baru dalam sejarah hubungan manusia dengan hewan. Matilda bukan hanya sekadar nama, ia adalah simbol dari cinta, pengorbanan, dan bagaimana jiwa-jiwa yang terikat oleh sejarah dapat menemukan jalan untuk pulang kembali kepada mereka yang mencintainya. Dunia mungkin melihatnya sebagai sapi, namun bagi Hartono, ia adalah pengingat harian akan kasih sayang yang tak terbatas. Dan dalam diamnya, Matilda terus menunjukkan bahwa kebesaran hati bukan diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita berikan, baik itu berupa daging kurban bagi yang membutuhkan, maupun ruang hidup bagi mereka yang telah mengabdi